Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dira, Pak Amin selaku dosen kami yang tak pernah lelah ya untuk memberikan muatan-muatan yang luar biasa terkait banyak hal, dan kami merasa tercerahkan dengan adanya Unidira dan Pak Amin. Video kali ini adalah bagian dari kewajiban saya dalam menggugurkan tanggung jawab sebagai mahasiswa etnomusikologi ya. Karena ini adalah mungkin video lanjutan dari video sebelumnya, yang mana di video terdahulu itu saya mengangkat tema terkait kondisi sosial seorang maestro tehian ya, dengan kondisi domestiknya yang kalau menurut kacamata kami mungkin ya masyarakat Kota Tangerang memang beliau ini hidup dalam kondisi yang sangat tidak layak atau jauh di bawah garis kemiskinan. Dan tentunya kondisi ini memang sudah sering kali diangkat dalam sebuah penelitian ya, bahkan banyak jurnal yang sudah membahas terkait masalah kondisi maestro tehian kebanggaan masyarakat Kota Tangerang ini. Yang kita ketahui bahwa maestro ini atau Pek Goyong ini memang bukan hal baru ya sebenarnya kalau di dunia kajian ya, karena begitu banyaknya tulisan terkait beliau. Dalam video sebelumnya saya sempat sampaikan bahwa begitu banyak tulisan tentang beliau, baik itu dari sisi organologinya karena beliau kan seorang maestro tehian ya, kemudian kondisi sosialnya ya, tapi tidak saya temukan solusi dari semua para peneliti tersebut. Gimana caranya bisa mengatasi atau memformulasikan paling tidak ya, agar kondisi Pek Goyong selaku subjek ya dalam penelitian saya ini dapat teratasi permasalahannya. Dari beberapa kajian memang kita ketahui bahwa ketimpangan yang terjadi pada kehidupan atau keseharian Pek Goyong ini sungguh sangat menyedihkan lah ya. Karena yang kita ketahui bahwa beliau juga sebagai seorang penerima anugerah kebudayaan yang semestinya hidup beliau tidak terseok-seok ya di tengah-tengah masyarakat Kota Tangerang yang sudah cukup begitu maju ya, apalagi dengan kondisi pemerintah daerahnya yang kalau menurut saya ya, Kota Tangerang ini kan cukup punya PAD ya, yang bisa mungkin dari PAD-nya itu dan melalui APBD-nya juga bisa mengalokasikan untuk memperhatikan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan, dan lebih spesifiknya adalah para pelaku maupun pelestari seni budaya di Kota Tangerang. Karena kita ketahui Kota Tangerang juga sangat peduli ya dengan kondisi-kondisi berbagai strata masyarakatnya. Jadi sudah seharusnya Pek Goyong yang masuk dalam kategori masyarakat Kota Tangerang yang sudah memberikan kebanggaan, beliau harus mendapat perhatian khusus kalau menurut saya ya. Karena biar gimana pun Kota Tangerang bisa ada di kancah nasional ataupun internasional sebenarnya itu berkat beliau, berkat eksistensi beliau ya di dunia seni budaya.
sebagai seorang pelestari tehian yang mungkin banyak persepsi ya tentang mereka menilai Empek Goyong itu sosok yang seperti apa. Berikut adalah sekilas video terdahulu saya dalam lagi-lagi menggugurkan kewajiban saya sebagai mahasiswa ya untuk tugas tengah semester ya. Kali ini saya akan coba mengkorelasikan sebagai upaya saya dalam menyelesaikan ujian akhir semester ya, tugas ujian akhir semester di mata kuliah urban dan industri, yang mana tugasnya di sini adalah meneruskan topik UTS atau yang kemarin saya buat dalam bentuk video ya, dengan menambahkan referensi ya. Nah, referensi yang saya ambil kali ini itu dari sebuah buku ya, yang kebetulan kemarin Uni sempat nunjukin ke saya dan saya sempat baca ya. Dan kalau harus mengkorelasikan dengan penelitian saya, tidak begitu banyak ya yang bisa saya jadikan sebagai referensi. Tapi ada satu penulis makalah di dalamnya bernama Ayu Sutarto. Itu beliau berasal dari Jember ya, yang tulisan makalahnya itu judulnya Apresiasi Terhadap Keragaman Pusaka Budaya Berbagai Kelompok Etnik. Walaupun tidak spesifik bisa terkorelasi dengan penelitian saya, tapi ada satu hal yang menarik, bahwasannya ada pernyataan beliau, Ibu Ayu Sutarto ini, yang agak menggelitik rasa penasaran saya, yang mungkin ini bisa saya jadikan sebagai landasan ya, kenapa Perda Pemajuan Kebudayaan Daerah itu ada di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah kita ya. Karena ini cukup menarik ya, karena sebenarnya argumennya cukup simpel ya dalam makalah beliau ini, tapi setelah saya kaji lebih dalam, bisa jadi ini adalah cikal bakal lahirnya produk hukum atau peraturan daerah ya, terkait masalah pemajuan kebudayaan, yang mana dalam makalah beliau menyebutkan bahwa ada satu narasinya, ya ini beliau berkata, untuk memerangi tantangan domestik, perlu digarisbawahi, tantangan domestik inilah yang menjadikan saya ingin mengkaji lebih dalam tantangan domestik. Kalimat tantangan domestik ini yang mungkin bisa terkorelasi dengan penelitian saya terkait masalah kondisi sosialnya Empek Goyong. Jadi kalau kita mau lengkap, narasinya adalah menurut Ibu Ayu Sutarto ini, untuk memerangi tantangan domestik diperlukan instrumen politik dan budaya. Ada dua instrumen yang kalau menurut saya ini cukup menarik ya. Pertama politik dan yang kedua adalah budaya. Kalau saya tarik dari sisi politiknya, mungkin video ini nggak akan pernah selesai, karena saya sengaja membatasi ruang narasi saya tidak dalam kapasitas saya sebagai seorang konsultan politik. Karena kalau saya masuk ke ranah itu, ini bisa jadi akan sangat meluas dan nggak akan pernah ada akhirnya. Akhirnya saya memutuskan untuk membahas dari perspektif budaya. Instrumen budaya ini kalau menurut saya cukup menarik ya, karena banyak hal yang bisa kita angkat ya, tanpa harus kita jadikan sebagai sebuah patokan ya.
yang bisa jadi kemungkinan melebar ya, melebar dan tidak terarah apalagi terukur. Makanya di sini saya masuk di instrumen tersebut. Jadi kalau menurut Ibu Ayu Sutarto, bahwasannya yang paling efektif itu adalah gerakan apresiasi terhadap pusaka budaya. Pusaka budaya. Ini cukup menarik ya, karena kalau bicara pusaka budaya pasti yang ada dalam benak kita adalah ini benda-benda pusaka, peninggalan leluhur gitu-gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau jadikan ini sebagai sebuah acuan, bahwasannya pusaka budaya ini tidak melulu terkait tentang benda-benda peninggalan ya. Tapi bisa jadi kalau kita kalau kita persempit ya, pusaka budaya ini bisa jadi adalah peninggalan sebuah mahakarya, tidak dalam bentuk benda ya, atau tidak dalam bentuk hanya sebatas benda yang terlihat atau tangible ya, tapi juga mungkin sebuah karya yang menjadi legacy ya, bisa dikenang tapi tidak berbentuk. Nah, tapi dalam permasalahan dalam konteks bahasan terkait masalah Pegoyong, ini menjadi cukup menarik karena pada akhirnya ini bisa menjadi sebuah runtunan, bisa menjadi sebuah korelasi atas tulisan atau makalah dari Bu Ayu Sutarto ini, yang kemudian bisa saya korelasikan dengan penelitian saya. Karena menurut beliau gerakan apresiasi terhadap pusaka budaya yang dimiliki oleh masing-masing kelompok etnik ini adalah merupakan upaya pilihan yang dapat digunakan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang toleran dan memiliki empati, rasa senasib, dan sepenanggungan. Nah, ini yang lagi-lagi kalau buat saya menarik untuk dikaji lebih dalam. Karena memang kalau kita bicara rasa empati, rasa senasib, sepenanggungan, ini yang hilang di lingkungan komunitas seni budaya. Karena dengan adanya kemajuan kebudayaan ya, dengan adanya regulasi, dengan adanya segala bentuk apresiasi lah ya, akhirnya timbul semacam egosentris di antara para pelaku seni dan pelestari seni budaya, karena mereka pasti juga akan timbul rasa ingin bersaingnya, timbul rasa ingin menjadi nomor satunya, timbul rasa ingin divalidasi oleh semua orang, semua aspek terhadap hasil karyanya, dan akhirnya itu menghilangkan rasa empati. Nah, terkait dengan objek penelitian saya mengenai tidak optimalnya produk hukum pemerintah Kota Tangerang, dalam hal ini Perda 10 tahun 2024 tentang kemajuan kebudayaan, ini sangat kental ya, bahwasannya dengan hilangnya rasa empati, rasa senasib dan sepenanggungan ini akhirnya mencuat ke permukaan. Kenapa saya bilang mencuat ke permukaan? Karena dengan adanya perda tersebut ya, harusnya jika orang-orang seperti Mpek Goyong ya, atau para praktisi lah, mereka concern terhadap perda tersebut, saya yakin bahwa rasa senasib dan sepenanggungan itu akan tumbuh. Karena apa? Karena jika mereka sadar bahwa dengan adanya perda ini harusnya hidup mereka bisa sejahtera, atau paling tidak kekurangan lah ya, akhirnya mereka bisa menyimpulkan dan saling bekerja sama ya, untuk dapat memformulasikan gimana caranya perda ini dapat optimal dan berdampak positif buat mereka.
Idealnya seperti itu kalau menurut saya. Jadi kalau kita mau mengkorelasikan kajian saya, ya, objek kajian saya melalui Mpek Goyong sebagai subjeknya, sebagai studi kasusnya, harusnya statement yang dikatakan oleh Ibu Ayu Sutarto ini bisa dipergunakan. Karena harusnya kalau semua para seniman, para pelaku seni dan pelestari seni budaya ini unite, bersatu, mengawal ini, mengawal produk hukum ini atau Perda 10 2024 ini, harusnya pemerintah Kota Tangerang harus notice, harus menjadikan ini sebagai sebuah PR ya buat mereka untuk dapat memperbaiki bobot atau muatan perda tersebut. Karena seperti yang saya sebutkan di video sebelumnya di tugas UTS saya, yang lemah di perda ini adalah pasal 39-nya terkait masalah insentifnya yang lemah ya. Nanti bisa dilihat di perda itu bahwa insentif yang diberikan kepada para pelaku seni ya atau pelestari seni budaya ini hanya sebatas pengurangan pajak. Dan ini buat saya masih absurd sebenarnya, nggak jelas arahnya kemana. Kalaupun mau kita konversi pasti nilainya juga nggak seberapa. Jadi saya bisa pastikan bahwa insentif yang diberikan oleh pemerintah Kota Tangerang melalui Perda 10 2024-nya pasal 39 itu sangat tidak layak untuk dicantumkan dalam pasal tersebut. Nah, ini jadi menarik bahwasanya dalam buku Industri Budaya dan Budaya Industri ini ya, khususnya di bab apresiasi terhadap keragaman pusaka budaya berbagai kelompok etnik yang makalahnya ditulis oleh Ibu Ayu Sutarto, ini menjadi sangat menarik. Sesimpel itu ya, sesimpel itu hasil pemikiran beliau atau Bu Ayu Sutarto ini kemudian menggelitik saya untuk menjadikan statementnya atau narasinya sebagai landasan ya dalam mengembangkan poin-poin penelitian saya terkait masalah kondisi domestik atau kondisi sosial seorang maestro tehian, dalam hal ini On Sin Yong ya, atau yang biasa kerap disapa oleh Mpek Goyong, warga Kota Tangerang, warga kebanggaan yang harusnya menjadi sebuah kebanggaan ya buat Kota Tangerang, namun akhirnya hidupnya harus berjibaku di bawah garis kemiskinan. Semoga dengan adanya video ini ya, ini dapat menggugah kita semua untuk bisa lebih fokus bahwasannya yang dibutuhkan oleh para praktisi ya atau para pelaku seni dan para pelestari budaya ini bisa membuat kita semua aware atau sadar bahwa kita nggak mungkin bisa jalan sendiri ya, mengharap bahwa kehidupan kita bisa sejahtera melalui event ke event ya, atau melalui apalah itu namanya ya, tanpa ada dukungan penuh dari pemerintah melalui produk hukumnya. Jadi biar gimana pun, kalau kita mau bicara proses keberlanjutan, kalau kita mau bicara terkait masalah pelestarian, mau nggak mau pemerintah harus optimal, harus hadir di sana secara paripurna dan berkontribusi ya, konkret ya, tepat sasaran dengan landasan-landasan kajian sebelumnya ya, kemudian dijadikan sebagai sebuah acuan ya, kerangka berpikir yang mungkin dapat memberi warna baru bagi ya kesenjangan-kesenjangan yang ada ya, sehingga mereka dapat mengantisipasi ya semua hal itu dengan baik ya. Paling tidak produk hukum yang mereka tuangkan itu memberikan dampak bagi, kalau dalam konteks ini ya, bagi para pelaku seni dan pelestari seni budaya. Jadi mungkin itu saja hasil kajian saya ketika saya harus mengkorelasikan penelitian saya dengan referensi buku Industri Budaya
budaya industri ini, ya. Kemudian dengan poin-poin yang tadi dipaparkan dalam makalahnya Bu Ayu Sutarto ini, semoga ini bisa memberikan novelty atau kebaharuan, ya, yang mungkin bisa dijadikan sebagai sebuah landasan akademis, ya, bahwasanya penelitian yang saya lakukan ini bukan tanpa sebab. Semua ini tergerak karena kepedulian saya sebagai masyarakat Kota Tangerang yang ingin kalau dalam konteks saya selaku mahasiswa kesenian, ya, yang ingin membenahi semampu saya. Jika memang ada ruang-ruang yang tidak optimal, khususnya menyangkut terkait masalah kesejahteraan salah satunya, ya saya pasti akan melakukan perbaikan, dan semoga ini menjadi kebaharuan dari penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga ini dapat memberikan kontribusi yang luar biasa bagi literasi atau dunia penelitian, khususnya yang menyangkut terkait etnomusikologi. Terima kasih Unidira, Pak Amin. Semoga penjelasan saya ini dapat dimengerti, dan semoga ini juga menjadikan saya semakin yakin bahwa objek penelitian ini sudah tepat, dan semoga ini juga bisa menjadi sebagai legacy buat saya, ya, tentunya ketika misalnya dari hasil kajian ini saya bisa merubah apa yang kurang dalam produk hukum tersebut, ya, ini pasal 39-nya itu yang memang harus kita revisi. Saya kira cukup sekian hasil kajian saya terkait masalah buku Industri Budaya Industri. Saya mohon maaf jika memang sekiranya ada kekurangan atau ada hal-hal yang mungkin kurang pas saya sampaikan. Saya mohon arahan, saya mohon untuk dikoreksi. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.